Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran adab-adab seorang muslim ketika berzikir. Kita ambil dari kitab Shahihul Adab Al-Islamiyah yang disusun oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kemudian disyarah oleh Syekh Khalid Al-Johani. Semoga Allah menjaga beliau berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dzikri. Yang keempat, istihdharu 'azamatillahi 'inda dzikri. Menghadirkan keagungan Allah. Menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita ketika kita sedang berzikir. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Zalika wa may yu'azzim, itulah orang-orang yang mengagungkan syairallah, syiar-syiar Allah, yaitu maksudnya hormatillah, apa-apa yang diharapkan Allah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu diagungkan, dipatuhi. Kalau perintah yang dilakukan, kalau yang diharamkan itu berarti yang dijauhi. Fa'innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang seperti itu karena di dalam hatinya itu ada ketakwaan. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, orang yang menjauhi larangan-larangan Allah, itu karena di dalam hatinya ada ketakwaan. Wa qala subhanahu, dan juga di dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila kepada mereka disebutkan nama Allah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hati-hati mereka bergetar, hati-hati mereka bergetar karena mereka tahu besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat, dan apabila mereka dibacakan, wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, firman Allah, zikir, Quran, zadatuhum imana, maka iman mereka di dalam hati mereka akan bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya mereka itu bertawakal. Kemudian di dalam firman-Nya yang lain, wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin, yaitu orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin tahu besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina, yang mereka itu, idza dzukirallah, jika disebutkan nama-nama Allah dengan zikir, dengan Quran, wajilat qulubuhum, maka hati-hati mereka itu akan bergejolak, bergetar. Was-sabirin, juga berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin, orang yang tunduk, yaitu salah satunya adalah was-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ala ma asabahum, dengan apa yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah, dan juga orang-orang yang sabar dalam mendirikan, dalam menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga orang-orang yang menafkahkan dari sebagian apa-apa yang direzekikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Inilah dalil tentang menghadirkan keagungan Allah di dalam dada kita ketika kita sedang berzikir, sehingga zikir kita itu zikir yang ada di lisan, juga zikir di dalam hati kita, bukan hanya zikir di lisan tetapi kosong di dalam hati. Maka zikir itu lisan hadir mengucapkan, juga zikir itu dengan hati kita, menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita ketika kita sedang berzikir. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama, al-hadsu ala ta'dhimi maharimillah, ada anjuran agar kita itu mengagungkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maksudnya
apabila Allah melarang sesuatu, kita agungkan. Bagaimana caranya? Allah melarang kita sesuatu, maka kita jangan mendekatinya. Mendekatinya aja jangan, apalagi melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka kita agungkan. Bagaimana caranya? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Gitu. Kemudian pelajaran kedua, min alamatil iman al khusyu wal khauf inda sama ayatillahi ta'ala. Di antara tanda-tanda bahwa seorang itu beriman adalah apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka disebutkan, diucapkan kepada mereka, atau mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, maka hati mereka khusyuk, mereka kemudian merasa takut kepada Allah. Itu adalah diantara tanda-tanda iman di dalam hati kita. Kemudian dari sini juga kita bisa tahu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang, bahkan iman itu bisa hilang. Itu iman bertambah dengan ketakwaan, iman berkurang dengan kemaksiatan, dan iman itu bisa hilang dengan kekafiran. Pelajaran keempat, at-tawakkulu ibadatun. Tawakal itu ibadah, pasrah, tunduk itu ibadah. Maka yajibu sarfuha Allah wahdah. Maka karena tawakal itu ibadah, maka wajib untuk diserahkan kepada Allah saja. Kita jangan tawakal kepada orang-orang jahat. Kita jangan nurut, tunduk untuk kemudian diperintahkan oleh orang yang jahat agar kita bermaksiat kepada manusia, kepada Allah juga. Itu. Maka inilah dari sini orang beriman itu orang yang tawakal. Tawakalnya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kalau kepada manusia itu tawakal, itu jika tawakalnya kepada Allah, jika merintahkan kepada kebaikan. Tetapi apabila kita sebagai seorang beriman, kita tidak boleh tawakal, tidak boleh pasrah, nyerah, nurut kepada selain Allah, apalagi yang selain Allah itu memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini tidak boleh. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, wahai kamu bawahanku, kamu korupsilah, ambil keuntungan sekian. Ini tidak boleh. Kita tidak boleh pasrah, tawakal dalam hal ini. Itu tawakal wajib untuk diarahkan kepada Allah saja. Kemudian yang kelima, fadilatus sabri ala aqdarillahi ta'ala. Ada keutamaan untuk bersifat sabar, bersikap sabar dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa musibah, kita sabar. Kemudian baik itu ketika kita diperintahkan oleh Allah, kita bersabar. Menjalankan sholat itu sabar, menjalankan puasa itu butuh sabar, juga sabar dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wahai manusia, jangan berbuat seperti ini, jangan berbuat seperti ini, jangan berbuat seperti ini. Kita sabar dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hadis ini, dari pelajaran kali ini juga terdapat pelajaran dari dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 dan 35 tadi ada pelajaran fadilatus shadaqah. Kita ada anjuran untuk bersikap untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah ini ada dua, sedekah yang wajib juga sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu apa? Sedekah yang wajib itu zakat mal, dikeluarkan 1 tahun sekali apabila harta kita sudah mencapai nisab sekitar 85 gram emas. Apabila tabungan kita di bank sudah nilainya sudah setara dengan 85 gram emas, maka kemudian itu jumlahnya lamanya sudah kita simpan sudah 1 tahun hijriah, maka ada sedekah yang wajib yaitu zakat mal, kecuali zakat pertanian itu dikeluarkan setiap panen. Kemudian zakat yang kedua adalah zakat yang sifatnya sunnah, yaitu ya sedekah maksudnya sedekah sunnah. Yang kedua adalah sedekah sunnah. Sedekah sunnah ya sedekah pada umumnya, kita memberi makan, kita memberi minum, kita menginfakkan sesuatu kepada keluarga, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi inilah macam-macam sedekah yang di dalamnya semua terdapat fadilah atau keutamaan, yaitu sedekah yang wajib yaitu zakat mal. Kemudian yang kedua adalah sedekah yang sunnah. Demikian, semoga bermanfaat pelajaran kita kali ini tentang menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang berzikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.